Pemerintah PKT adalah setan yang menentang dan mengutuk Tuhan. Pemimpin beragama adalah antikristus yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Iya. Jadi, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak membinasakan mereka? Kalau Tuhan yang Maha Kuasa membinasakan mereka, bukankah orang-orang dalam komunitas beragama akan mencari dan mempelajari jalan yang benar? Iya, betul benar. Kami kurang mengerti soal ini. Bisakah kalian menjelaskan kebenaran tentang hal ini? Iya, jelaskanlah kepada kami. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman bermakna luas. Iya. Kemahakuasaan dan hikmat Tuhan tidak terselami oleh manusia. Tapi kita harus tahu dengan jelas bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan dimulai dengan menciptakan sekelompok pemenang. Iya. Tuhan pertama-tama menaklukkan, menyelamatkan, menyempurnakan, dan menciptakan sekelompok orang yang sepemikiran dengannya. Ini sudah digariskan sebelum permulaan zaman. Amin. Amin. Bukan masalah sepele bagi Tuhan untuk menciptakan sekelompok pemenang. Tuhan harus mengatur segala sesuatu dalam upayanya menyempurnakan orang-orang ini. Amin. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa saat dia kembali di akhir zaman, dia akan banyak menanggung kesukaran kemudian ditolak oleh generasi ini. Kelompok pemenang yang Tuhan bentuk adalah mereka yang mengikuti anak domba dalam setiap langkah. Dan juga melewati banyak ujian dan kesukaran. Ini perlu. Bagaimana kesukaran ini dihasilkan? Di satu pihak, karena watak kita yang rusak mengharuskan kita menanggung kesukaran saat menghadapi penghakiman dan penyucian. Iya. Di pihak lain, banyak dari kesukaran ini diakibatkan oleh kecaman, aniaya, dan penghakiman dari pemerintah komunis Tiongkok dan komunitas beragama. Melalui penderitaan inilah, kita akan disucikan dan disempurnakan, dan Tuhan akan menerima kesaksian dan kemuliaan. Amin. Pada saat bersamaan, Tuhan akan menggunakan ini untuk mengungkapkan orang-orang yang takut menerima jalan yang benar, juga orang tak beriman, orang jahat, dan antikristus yang muak dan benci akan kebenaran, dan menggolongkan orang sesuai jenisnya. Puji Tuhan. Ini akan menyatakan hikmat dan kemahakuasaan Tuhan, dan mengungkapkan pencapaiannya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih lanjut dan melihat cara Tuhan berbicara. Puji Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, di bangsa naga merah yang sangat besar ini, aku telah menjalankan tahap pekerjaan yang tak terselami bagi umat manusia, yang akan menyebabkan mereka terombang-ambing terbawa angin. Setelah itu, perlahan-lahan banyak yang terbawa tiupan angin itu. Sesungguhnya inilah tempat pengirikan yang hendak kubersihkan. Inilah yang kudambakan, dan ini jugalah rencanaku. Amin. Sebab banyak orang fasik menyelinap masuk ketika aku sedang bekerja. Tetapi aku tidak terburu-buru menyingkirkan mereka. Sebaliknya, aku akan menyerahkan mereka ketika saat yang tepat tiba. Hanya sesudahnya aku akan menjadi sumber kehidupan. Sehingga mereka yang sungguh-sungguh mengasihiku akan menerima buah pohon ara dan keharuman bunga bakung. Amin. Di tanah tempat iblis mengembara, yaitu tanah debu, di sana tidak ada emas murni tersisa, hanya pasir. Oleh karena menghadapi keadaan seperti inilah, aku melakukan tahap pekerjaan seperti ini. Engkau harus tahu bahwa yang kujanjikan milikku adalah emas murni, emas yang telah dimurnikan, bukan pasir. Mana mungkin orang fasik tetap tinggal di rumahku? Mana mungkin kubiarkan serigala menjadi parasit dalam firdausku? Iya. Kukerahkan segala cara yang mungkin untuk menyingkirkan hal-hal ini. Sebelum kehendakku disingkapkan, tidak seorang pun menyadari apa yang akan kulakukan. Dengan mengambil kesempatan ini, kusingkirkan orang-orang fasik itu. Dan mereka dipaksa untuk meninggalkan hadiratku. Inilah yang kulakukan kepada orang fasik. Tetapi akan ada satu hari ketika mereka melayani untukku. Hasrat manusia untuk mendapatkan berkat terlalu kuat. Oleh karena itu, aku membalikkan badanku dan menunjukkan wajah kemuliaanku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya semua manusia dapat hidup dalam dunianya sendiri dan menghakimi dirinya sendiri. Sementara aku terus mengucapkan firman yang harus kuucapkan dan menyokong manusia dengan apa yang mereka butuhkan. Saat manusia tersadar, aku sudah menyebarkan pekerjaanku sejak lama. Aku akan mengungkapkan kehendakku kepada manusia dan memulai bagian kedua pekerjaanku atas manusia. Membiarkan semua manusia mengikutiku dari dekat agar dapat selaras dengan pekerjaanku.
dan membiarkan segala sesuatu dalam kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang harus aku lakukan. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dalam perencanaanku, iblis selalu berusaha menemukan tumit setiap langkah. Dan sebagai kontras dari hikmatku, ia selalu berusaha mencari cara dan sarana untuk mengganggu rencanaku yang semula. Tetapi mungkinkah aku menyerah pada rancangan tipu dayanya? Semua yang di surga dan yang di bumi melayani aku. Dapatkah rancangan tipu daya si iblis mengubahnya? Justru titik temu hikmatku, inilah justru yang menakjubkan tentang perbuatanku. Inilah prinsip yang melaluinya seluruh rencana pengelolaanku di jalanku. Amin. Selama masa pembangunan kerajaan, aku tetap tidak menghindari rancangan tipu daya si iblis. Namun aku terus melakukan pekerjaan yang harus aku lakukan. Di antara semua hal di alam semesta, aku telah memilih perbuatan iblis sebagai kontrasku. Tidakkah ini justru menunjukkan hikmatku? Bukankah ini benar-benar menunjukkan betapa menakjubkannya pekerjaanku? Amin. Ketika aku secara resmi memulai pekerjaanku, semua manusia bergerak saat aku bergerak. Sehingga orang-orang di seluruh semesta berjalan bersamaku. Ada perayaan besar di seluruh semesta, dan manusia didorong maju olehku. Sebagai hasilnya, si naga merah besar sendiri menjadi kebingungan dan marah karena aku, dan melayani pekerjaanku. Walaupun ia sebenarnya tidak mau, ia tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya, melainkan harus tunduk kepada kendaliku. Dalam seluruh rencanaku, si naga merah besar adalah kebalikan dari diriku, musuhku, dan juga hambaku. Karena itulah, aku tidak pernah mengendurkan tuntutanku terhadapnya. Karena itulah, tahap terakhir dari pekerjaan inkarnasiku disempurnakan dalam dirinya dan pengikutnya. Dengan cara ini, si naga merah besar lebih mampu melayani aku dengan tepat. Dan melaluinya, aku akan menaklukkannya dan menyelesaikan rencanaku. Amin. Izinkan aku membaca. Tentu. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Tuhan bermaksud menggunakan satu bagian dari pekerjaan roh jahat untuk menyempurnakan satu bagian dari manusia. Sehingga orang-orang ini bisa sepenuhnya memahami perbuatan setan. Dan membiarkan semua orang untuk benar-benar mengerti tentang nenek moyangnya. Hanya dengan begitu, manusia benar-benar bisa bebas. Tidak hanya mengabaikan keturunan setan, tetapi bahkan juga nenek moyangnya. Ini adalah maksud semula Tuhan mengalahkan si naga merah besar. Yaitu supaya semua manusia mengetahui bentuk asli si naga merah besar. Melucuti topengnya seluruhnya. Dan melihat bentuk aslinya. Inilah yang Tuhan ingin raih dan inilah tujuan akhirnya di bumi. Yang untuknya dia telah melakukan begitu banyak pekerjaan. Dia bertujuan untuk mencapai semua ini dalam diri seluruh manusia. Ini dikenal sebagai manuver segala sesuatu bagi tujuan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika semua orang telah disempurnakan, dan semua bangsa di bumi menjadi anggota kerajaan, maka tibalah saatnya ketujuh guntur bergemuruh. Saat ini merupakan langkah maju yang besar menuju ke tahap itu. Sergapan terhadap masa yang akan datang telah dimulai. Inilah rencana Tuhan. Dalam waktu dekat rencana ini akan terwujud. Amin. Puji Tuhan. Namun Tuhan telah menggenapi semua yang telah dikatakannya. Jadi jelaslah bahwa bangsa-bangsa di bumi hanyalah kastil di pasir yang terguncang ketika air pasang semakin mendekat. Akhir zaman sudah dekat, dan naga merah besar akan tumbang di bawah firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk memastikan agar rencana Tuhan berhasil dilaksanakan, para malaikat surga telah turun ke bumi, melakukan yang terbaik untuk memuaskan hati Tuhan.
Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri telah bergerak ke medan perang untuk mengobarkan perang melawan musuh. Dimanapun inkarnasi muncul, musuh dihancurkan dari tempat itu. Tiongkok adalah yang pertama dimusnahkan, diluluhlantahkan oleh tangan Tuhan. Amin. Tuhan sama sekali tidak memberi ampun kepada Tiongkok. Amin. Puji Tuhan. Puji. Mungkin engkau semua ingat firman ini. Sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Amin. Di masa lalu, engkau semua telah mendengar perkataan ini, namun tidak ada yang memahami arti sebenarnya dari perkataan ini. Saat ini, engkau tahu betul maknanya yang sesungguhnya. Perkataan-perkataan ini menyampaikan apa yang akan Tuhan kerjakan di akhir zaman. Atas mereka yang sangat menderita akibat si naga merah besar di tanah tempat ia berada. Iya. Naga merah besar menganiaya Tuhan dan merupakan musuh Tuhan. Jadi di negeri ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi sasaran penghinaan dan penganiayaan. Itu sebabnya firman ini akan menjadi nyata di tengah-tengahmu. Amin. Puji Tuhan. Karena pekerjaan itu dilakukan di negeri yang menentang Tuhan, semua pekerjaannya menemui rintangan yang sangat besar, dan banyak dari firman-Nya tidak dapat diselesaikan di saat yang tepat. Oleh karena itu, orang-orang dimurnikan oleh karena perkataan Tuhan. Ini juga merupakan suatu unsur penderitaan. Sangatlah sulit bagi Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya di negeri si naga merah besar itu. Tetapi melalui kesulitan itu, Tuhan melakukan tahap pekerjaannya untuk menyatakan hikmat dan perbuatannya yang menakjubkan. Tuhan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan sekelompok orang ini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena penderitaan orang-orang, kualitas mereka, dan semua watak iblis dari orang-orang di negeri yang najis ini, Tuhan melakukan pekerjaan penyucian dan penaklukannya, supaya dari sini dia dapat memperoleh kemuliaan dan memperoleh mereka yang menjadi saksi atas perbuatannya sebagai miliknya. Ini adalah makna sepenuhnya dari semua pengorbanan yang telah Tuhan kerjakan untuk sekelompok orang ini. Amin. Itu berarti Tuhan melakukan pekerjaan penaklukan hanya melalui orang-orang yang menentang Dia. Oleh karenanya, hanya dengan berbuat seperti itu kuasa Tuhan yang dahsyat dapat dinyatakan. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di tanah najis yang layak mewarisi kemuliaan Tuhan. Dan hanya ini yang dapat membuat kuasa Tuhan yang besar terlihat nyata. Amin. Puji Tuhan. Syukurlah. Terpujilah Tuhan. Kita harus bersyukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengatakan hal ini. Iya, Tuhan begitu penuh hikmat dan maha kuasa. Iya benar. Tuhan mengatakan bahwa saat malapetaka menimpa, Tiongkoklah yang akan pertama dibinasakan. Bukankah itu menggembirakan? Iya, benar. Puji Tuhan. Sepertinya nasib naga merah padam sudah di ujung tanduk, tidak akan bertahan lama. Iya. Semua paham bahwa tidak mudah bagi Tuhan untuk menyempurnakan sekelompok orang, Itu bukan? benar. Itu benar sekali. Ada rahasia di dalamnya yang tidak dapat kita mengerti tanpa mengalami pekerjaan Tuhan. Iya. Tuhan sedang menggunakan segala sesuatu dalam kuasanya untuk memenuhi rencana pengelolaannya. Itulah kemahakuasaan dan hikmat Tuhan. Amin. Tanpa mengalami pekerjaan Tuhan, kita tidak dapat menyadarinya. Iya. Sebahaya apapun jalan ke kerajaan surga, kita harus mengikuti Tuhan. Amin. Firman ini tertulis dalam kitab Wahyu. Dan mereka mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kematian. Amin. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Amin. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan kelicikan, karena mereka tidak bercacat di hadapan tahta Tuhan. Amin. Sekarang aku mengerti bahwa kata-kata ini mengacu pada penyempurnaan orang-orang yang mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi pemenang. Iya. Sebahaya apapun jalan ke kerajaan surga, kita harus mengikuti Kristus hingga akhir. Amin. Sampai hari Tiongkok dibinasakan Tuhan, kita sudah sepenuhnya memahami watak kebenaran Tuhan. Amin. Dan sepenuhnya mengetahui kemahakuasaan dan hikmat Tuhan. Amin. Kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa ini akan digenapkan satu persatu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab. Langit dan bumi akan berakhir, tapi firman-Ku tidak akan berakhir. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Segala kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.